Desa sebagai sebuah pusat perubahan sekarang. Desa itu. Betul, cocok sekali ketika memang bicara tentang desa, ada kemudian Gema Desa. Kita coba mengekspos potensi-potensi desa dan yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa podcast Gema Desa dimanapun Anda berada. Saya Felix Faujinur hadir kembali di sini dalam rangka acara podcast Gema Desa, dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang pendamping UMKM yang sudah tidak asing mungkin di channel YouTube ataupun di media sosial yang ini, itu Kang Cecep Holistika. Kang Cecep. Iya. Selamat malam Kang Cecep. Selamat malam Felix dan semuanya. Iya. Gimana sih Kang Cecep ya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih nih Kang Felix sudah bisa diundang hadir di podcastnya Gema Desa. Iya. Luar biasa. Jadi ini kita mencoba mengeksplor kekuatan-kekuatan dari desa nih Kang Cecep. Betul. Itu tema penting Kang. betul. Desa sebagai sebuah pusat perubahan sekarang. Desa itu. Betul, cocok sekali ketika memang bicara tentang desa, ada kemudian Gema Desa. Kita coba mengekspos potensi-potensi desa dan yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan. Oh, betul. Kita akan coba bicara itu nanti. Baik. Ya. Kalau UMKM itu apa sih gitu? Banyak orang yang sering Okay. sering mendengar nama UMKM, tetapi nah ada UMKM teh gitu. UMKM. Perlu dijelaskan dulu nih buat kawan-kawan Nah, Pak Pecinta. UMKM itu sederhananya adalah usaha mikro, kecil, menengah. Artinya kalau seumpamanya dari sisi ada apa namanya? Ada jenjang ya, di mana ada usaha mikro. Usaha mikro itu di mana memang dari skala modal itu hanya 0 sampai di bawah 50 jutaan kan. Modalnya dan segala macam. Terus kemudian ada usaha kecil itu di atas 50. Di atas 50 itu kan itu kecil. Usaha menengah. Untuk menengah itu di atas 1 miliar Kang. Oh, itu termasuknya menengah. Terus itu lebih dari 5 miliar ke sana itu sudah kategorinya sudah besar. Udah usaha besar. Itu memang dari skala aspek permodalan. Aspek permodalan dari sisi ada 4 kategori ya. Ada kategori. Nah, hanya saja di sini dalam hal ini Kang Felix, saya coba mau meluruskan, kadang-kadang ada definisi yang baur nih antara UMKM dan IKM. Oh iya itu apa tuh Cecep ya? Ada usaha mikro kecil menengah itu adalah segala jenis usaha yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam KBLI sekarang itu ada 44 kategori usaha. Banyak sekali sebenarnya jenis-jenis usaha yang memang bisa digarap oleh para pelaku UMKM. Nah, sedangkan IKM itu adalah industri kecil menengah. Perbedaannya sederhana gini Kang Felix. Kalau IKM itu dia berbasis produksi. Kalau IKM itu artinya ada melakukan kegiatan industri, produksi, merubah barang, menghasilkan sebuah produk. Sementara UKM itu adalah semua aktivitas usaha, termasuk jasa. Jasa bisa. Tukang cukur gitu kan, terus kemudian tukang tambal ban, hanya sekedar tukang jualan saja gitu ya. Cuci mobil itu termasuk kategori pelaku usaha UKM juga. Nah, dikirain kan biasanya UKM itu kan identiknya dengan produksi barang jualan Kang Cep. Nah, padahal jasa pun termasuk aktivitas dari usaha itu. Makanya kalau seumpamanya kemudian berbicara masalah siapa yang kemudian harus dibina, ya idealnya ketika berbicara UMKM itu tidak hanya sekedar para masyarakat yang melakukan proses produksi di rumah. Iya. Tapi tadi tukang sol sepatu, tukang tambal ban, tukang jualan, tukang salon gitu ya. Terus kemudian jasa rental dan yang lain-lain itu termasuk kategori UMKM loh. Iya. Kita belum ke sana. Kecuali kalau judulnya adalah pembinaan IKM. IKM yang tadi baru spesifik. Dia itu yang melakukan
aktivitas produksi. Kalau dodol agung ini masuk apa ini? Nah, ini kategorinya IKM. Jadi IKM itu bisa sama dengan UKM. UKM bisa. Tetapi UKM. tidak semua UKM itu masuk IKM. Ilmu nih kawan-kawan. Itu dulu. Nah, ini penting, Kang. Iya. Pendefinisian pemahaman ini penting karena nanti berhubungan dengan sifat pembinaan. Gitu, proses pendampingan yang akan dilakukan. Beda ya? Beda dong. Problem yang dihadapi oleh IKM dan problem yang dihadapi oleh UKM itu jelas berbeda. Berbeda ya, Kang. Dan pola pendekatannya pun harus berbeda. Kayak gitu. Jadi mungkin jurus lagi beda ya, Kang? Jurus lagi. Baik. Terus sekarang ini Kang Cep, maaf ya, ini sekarang yang sudah Kang Cep lakukan ya. Misalnya ini sebagai bahan apa? Sebagai bahan pembanding aja, bukan sebagai bahan contoh juga. Kang Cep sendiri konsentrasi di mana sekarang nih? Nah, sebenarnya boleh cerita agak ke belakang sedikit. Boleh. Saya sebenarnya melakukan proses pendampingan itu mulai terjun ke pemberdayaan masyarakat sebenarnya itu di tahun 2007 awal-awal. 2007 sudah sangat. Waktu masih jadi mahasiswa yang unyu-unyu lah. Saya terjun langsung ke proses pemberdayaan. Hanya saja memang fokus ke UMKM itu baru sekitar tahun 2015. Terjun langsung fokus ke UMKM itu di tahun 2015 ketika saya mendirikan LPK Holistika Institute. Nah, dari yang sekarang itu kalau foundation itu, nah yang sekarang ini foundation ini sebenarnya baru beberapa tahun kemarin kan. Dari dulunya institut dulu. Sekarang sudah ada Holistika Foundation. Dan institut itu hanya bagian kecil dari Holistika Foundation. Subnya sekarang. Gitu. Awalnya memang hanya di unit pelatihan saja. Ya, saya sudah subscribe loh. Gitu. Saya juga udah subscribe. Baik Kang Cep. Saya kemarin kan ini kawan-kawan saya bertemu dengan beliau ini di kala obrolan saya bersama Pak Camat Tarogong Kidul. Itu apa sih Kang Cep? Ini dia. Karena kita sekarang sudah bertransformasi di yayasan, maka skup kita sekarang lebih besar lagi. Kalau dulu Kang, kita hanya fokus di IKM aja. Nah, kita hanya fokus di IKM untuk membantu meningkatkan skill para pelaku usaha, terutama di aspek produksi. Nah, kalau dulu itu. Kalau sekarang kita sudah ke proses pendampingan secara total. Jadi keseluruhan keseluruhan tidak hanya sekedar di proses produksi kita juga bantu di proses perizinan sampai membuat sistem model bisnis yang kemudian kita sebut sebagai model bisnis komunitas. Ini yang coba kita terapkan. Ada beberapa pemodelan yang sekarang sedang dijalankan. Yang pertama itu berbasis tingkat kecamatan, bekerja sama dengan Pak Camat Tarogong Kidul, di mana yang digerakkan adalah PKK membentuk satu bisnis komunitas para pelaku ibu-ibu PKK yang memang produktif di tiap desa, itu kemudian dihimpun dalam satu kelompok usaha namanya Pakeke. Pakeke itu sebenarnya bukan PKK ya? Itu plesetan dari PKK. Itu plesetan dari PKK. Padahal kalau kita gali ternyata orang ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK karena memang basis penggeraknya itu adalah ibu-ibu PKK dari kecamatan hingga tingkat desa. Itu dari hanya diproduksi atau pendampingannya Pak Cep atau tidak? Bukan hanya diproduksi saja. Termasuk marketnya juga. Termasuk di pemberanggingan pembuatan market, perizinan usaha, sampai kepada juga ya. Sampai kepada kita membangun supply chain-nya, Kang. Rantai produksi kita coba benahi bareng-bareng. Gitu kita coba sistemkan hingga ini nanti jadi satu kelompok usaha yang memang dia saling menguatkan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Bukan saling menjatuhkan. Hebat sekali nih Kang. Itu pendekatannya seperti itu Kang. Tapi ini Pakeke ini udah mulai operasional. Alhamdulillah. Kemarin itu baru kita kontrak dengan pemilik ruko ya, gitu karena kita tempatnya di terminal salah satunya, terus kemudian ada beberapa unit yang kemarin kita ketemu di salah satunya di kuliner ya, gede kuliner, terus kemudian nah insya Allah mudah-mudahan di Februari ini sudah mulai berjalan Kang.
Amin, untuk amin. distribusinya. Nah ini menarik karena memang berapa produk itu kan? Dari berapa tim penggerak PKK desa itu? Ini sekarang ada 10 penggerak PKK. Jadi ada 10. Itu beda-beda kan? Beda-beda ya. Produk unggulannya beda-beda. Oh, dari mulai kulinernya ada. Nah, kita memang sekarang untuk yang tahun ini kita fokus dulu di klaster kuliner kan. Kuliner ya. Nah, yang sekarang di Garut memang lagi booming nih. Betul. Lagi booming ya kuliner di Garut ini. Betul. Nah, ini kan saya pun ditakul ya. Bisa apa lu gerape ayeuna. Terus di kuliner ya kan? Di kuliner itu ya salah satu yang kita coba kembangkan model bisnis komunitas. Nah, secara program basis desa kita juga sekarang perkuat. Basis desanya kita perkuat karena ini ngobrolnya Gema Desa ya. Betul. Betul. Kita sekarang sedang pemodelan, sebenarnya sudah berjalan beberapa model yang kita jalankan. Ini pendekatannya yang diuji coba di Dayuh Manggung, Kecamatan Cilawu. Di Desa Dayuh Manggung. Nah, itu apa, Kang? Nah, ini menarik karena memang nanti berbicara bagaimana peran pemerintah desa. Iya, peran pemerintah desa. Betul, untuk menguatkan usaha-usaha masyarakat.